Halo teman-teman kelas 12, siap buat bedah tuntas salah satu materi wajib buat ujian geografi? Oke, kita langsung gas aja ya. Kita akan kupas soal pola keruangan desa. Ini bakal jadi panduan belajar super lengkap yang bikin kalian pede banget pas ngadepin ujian nanti. Oke, jadi ini dia roadmap kita. Kita bakal mulai dari masalah besar yang lagi dihadapi desa, terus kita dalamin lagi, apa sih sebenarnya desa itu? Habis itu kita bakal lihat jenjang perkembangannya, kita bongkar apa aja aset dan tata ruangnya, dan terakhir kita bakal pemanasan dikit dengan kuis biar materinya makin nempel. Pertama-tama, kita bahas dulu akar dari semua ini, tarik-menarik antara desa dan kota. Ini sebuah dilema serius yang bakal nentuin gimana nasib pedesaan kita ke depannya. Coba deh, kalian renungin pertanyaan ini. Kenapa ya orang-orang yang usianya lagi produktif, yang lagi semangat-semangatnya, justru banyak yang cabut dari desa? Kayak ada magnet raksasa gitu ya di kota. Nah, jawaban dari pertanyaan ini tuh jadi kunci buat ngebuka semua tantangan yang bakal kita bahas. Yang perlu kalian catat baik-baik, 4 poin ini tuh bukan masalah yang berdiri sendiri-sendiri. Ini tuh kayak lingkaran setan. Jadi, urbanisasi bikin desa kehilangan anak-anak mudanya yang pintar, istilahnya brain drain. Desa jadi lemah, nggak bisa bangun fasilitas yang bagus. Akibatnya muncul kemiskinan, yang akhirnya bikin lebih banyak lagi orang pengen pindah ke kota. Siklus ini penting banget buat kalian pahami, karena ini sering jadi bahan pertanyaan ujian. Oke, buat bisa nyari solusi dari masalah tadi, kita harus balik ke basicnya dulu. Sebenarnya, apa sih desa itu? Yuk, kita bedah bareng-bareng definisinya. Nah, ini dia definisi sakti dari R. Bintarto yang sering banget keluar. Kata kuncinya ada di perwujudan geografis sama unsur yang saling terkait. Jadi Bintarto ngajak kita buat lihat desa itu bukan cuma kumpulan rumah, tapi sebagai sebuah ekosistem yang hidup, di mana alam, manusia, ekonomi, budaya, semuanya saling nyambung. Sekarang kita coba bandingin. Ada dua kacamata nih buat ngelihat desa. Pertama, kacamata geografis dari Bintarto yang fokus ke ciri khas dan hubungan antar unsurnya. Kedua, kacamata administratif dari undang-undang yang ngelihat desa sebagai badan hukum, punya batas wilayah dan punya wewenang buat ngatur dirinya sendiri. Dua-duanya sama pentingnya. Slide ini tuh kayak nangkep jiwanya desa. Perhatiin deh istilah sosiologi Gemeinschaft. Ini artinya hubungan sosial di desa itu dasarnya ikatan batin, kekeluargaan. Beda banget sama di kota. Plus ada gotong royong yang kuat banget. Nah ini nih yang bikin desa itu unik. Poin-poin ini hafalin ya, sering banget ditanyain di soal ujian. Oke, lanjut. Penting banget buat kita ingat, nggak semua desa itu sama. Ada level-level perkembangannya. Anggap aja kayak tangga, di mana setiap desa punya kesempatan buat naik ke anak tangga berikutnya. Nah, tabel ini rangkuman intinya. Kuncinya gampang, ingat aja 3S. Pertama, swadaya, ini level pemula, masih tradisional dan tertutup. Kedua, swakarya, ini level remaja, udah mulai kebuka sama pengaruh luar. Dan puncaknya, swasembada, ini level dewasa, udah maju dan mandiri. Pahami aja proses perubahannya ini. Ini konsep kunci banget. Pertanyaan selanjutnya, apa sih yang bikin desa bisa naik kelas dari swadaya jadi swasembada? Jawabannya ada di potensi yang dimilikinya. Dan potensi inilah yang nantinya ngebentuk wujud fisik atau tata ruang desa itu sendiri. Ini penting banget, jangan sampai ketuker ya. Potensi fisik itu aset yang bisa kita lihat, bisa kita pegang. Kayak tanah subur, air bersih, iklim yang bagus. Tapi, potensi non-fisik, ini yang sering kali jadi mesin penggeraknya. Kayak semangat gotong royong, lembaga desa yang aktif. Gini deh, kalian boleh punya tanah paling subur sedunia. Itu potensi fisik. Tapi tanpa semangat gotong royong buat ngolahnya, itu potensi non-fisik, ya tanah itu nggak akan jadi apa-apa. Nah, ini dia. Semua potensi tadi, terutama potensi fisik, itu ngaruh banget ke hal yang kelihatan langsung. Di mana dan gimana orang-orang di desa itu bangun rumah mereka. Jadi, dari potensi alam tadi, muncullah 3 pola utama ini. Pola ini bukan asal-asalan loh, tapi logis banget. Kalau yang paling penting itu akses ke jalan atau sungai, polanya pasti memanjang. Kalau yang utama itu keamanan atau karena masih satu keluarga besar, polanya jadi terpusat. Dan kalau tanahnya nggak rata suburnya, ya udah, rumahnya jadi tersebar. Semuanya itu adaptasi cerdas terhadap lingkungan. Coba deh kita lihat lebih dekat pola yang memanjang ini. Kelihatan jelas ya di contoh ini, rumah-rumah itu seolah berbaris rapi ngikutin aliran sungai. Kenapa? Ya karena sungai itu sumber kehidupan, buat air, buat ngairi sawah, bahkan jadi jalur transportasi alami. Ini bukti adaptasi yang keren banget terhadap kondisi geografi. Oke, materinya udah kita lahap semua. Sekarang waktunya kita cek ombak. Seberapa nempel materi tadi di kepala? Anggap aja nih pemanasan sebelum ujian yang beneran ya. Gimana, udah siap? Soal pertama,
Ingat nggak, level paling dasar dari tangga perkembangan desa? Desa yang masih tertutup, masih tradisional banget. Apa coba sebutannya? 3, 2, 1. Soal berikutnya, nah sekarang kita naik satu tingkat. Di level mana desa mulai buka diri, terus pekerjaan warganya mulai macem-macem, ini tahap transisinya nih, apa namanya? Pertanyaan ketiga. Sekarang kita ada di puncak tangga perkembangan, desa yang udah maju, modern, mandiri, fasilitasnya komplit. Apa sebutannya untuk level ini? Pertanyaan keempat ini agak menjebak dikit, karena yang ditanya itu proses perubahannya. Jadi, perpindahan dari level pemula ke level remaja itu disebut transisi dari mana ke mana. Pertanyaan terakhir, balik lagi ke konsep aset atau potensi. Aset yang nggak kelihatan, yang nggak bisa kita sentuh, tapi kekuatannya luar biasa. Kayak Karang Taruna atau semangat gotong royong, itu masuknya ke potensi apa? Oke, ini dia jawabannya. Coba kalian cocokin sama jawaban kalian tadi. Gimana? Bener semua? Keren. Kalau masih ada yang salah, santai aja. Justru bagus. Berarti sekarang kalian tahu bagian mana yang perlu dibaca ulang. Itulah gunanya latihan, kan? Nah, sebagai penutup, biar nyambung sama dunia nyata, program pemerintah seperti Dana Desa itu tujuannya ya ini, untuk mendorong dan mempercepat desa-desa biar bisa naik kelas ke level swasembada. Ujung-ujungnya, buat ngurangin ketimpangan antara desa dan kota. Jadi, aku mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan besar ini. Kalau kita lihat semua potensi alam dan sosial yang desa punya, ditambah lagi sekarang ada dukungan dari pemerintah, kira-kira desa bisa nggak ya berubah jadi pusat pertumbuhan baru? Jadi nggak cuma nyanggah kota doang. Coba kalian pikirin, oke? Semangat terus belajarnya dan semoga sukses ujiannya.